Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Also. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah pengantar bisnis. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai yang pertama, fungsi planning, yang kedua, fungsi organizing, yang ketiga, manajemen keuangan, dan yang keempat, manajemen pemasaran. Untuk materi yang pertama yaitu fungsi planning. Pengertian perencanaan atau planning. Menurut Robin dan Coulter, tahun 2002 mendefinisikan planning is a process that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Maksudnya adalah perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari perencanaan. Robin dan Coulter tahun 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya manusia. Dan yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai fungsi organizing. Nah, apa sih itu organizing? Organizing atau pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang pendelegasian, wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, aspek utama proses-proses penyusunan struktur organisasi ada dua, yaitu yang pertama, departementalisasi atau pengelompokan kerja, yang kedua, pembagian kerja atau pemerincian tugas kerja. Nah, untuk tujuan fungsi organizing atau pengorganisasian itu sendiri, yaitu tujuan pengorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi atau spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dilakukan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan sendiri, apa sih manajemen keuangan? Menurut Joseph L. Massey, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh, menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Pada intinya, manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Nah, adapun ruang lingkup manajemen keuangan di sini ada 3. Yang pertama yaitu pendanaan, yang kedua investasi, dan yang ketiga yaitu pengelolaan aset. Baik, untuk fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengendalian atau controlling, yang ketiga pemeriksaan atau auditing, yang keempat anggaran atau budgeting, dan yang kelima yaitu laporan atau reporting. Nah, adapun tujuan manajemen keuangan diantaranya yaitu mempermudah perencanaan struktur modal, meminimalisir
biaya dan resiko. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan serta menjaga arus kas. Baik, untuk selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Adapun pengertian mengenai manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Manajemen ini juga bergantung pada rancangan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Dalam hal ini, juga berkaitan dengan harga, distribusi dari supplier dan kepada konsumen juga pelayanan. Nah, baik. Adapun tugas pokok manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan. Lalu untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Jadi tugas manajemen pemasaran atau marketing manajemen tidak hanya pada mengusahakan dan mengembangkan permintaan produk perusahaan, tetapi juga mencakup pengaturan jumlah, waktu, sifat permintaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Baik, tujuan manajemen pemasaran. Di sini ada beberapa tujuan manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, menciptakan permintaan. Yang ketiga, target pasar. Yang keempat, pencitraan produk. Yang kelima, target baru pasar. Dan yang keenam, yaitu menaikkan keuntungan. Baik, berikut itulah adalah presentasi dari saya mengenai beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar bisnis. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.